Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara konfigurasi redistribute OSPF dan EIGRP. Nah, sebelum melakukan konfigurasinya, saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu redistribute. Nah, redistribute itu merupakan protokol yang ada pada routing yang digunakan untuk mengirimkan informasi routing pada protokol routing yang berbeda. Jadi contohnya seperti judulnya tadi, OSPF dan EIGRP. Nah, itu merupakan suatu contoh protokol routing yang berbeda, seperti OSPF dan EIGRP atau OSPF dan RIP versi 2. Nah, itu merupakan contoh protokol routing yang berbeda. Nah, agar routing table yang dibuat oleh kedua routing protokol dapat diredistribusikan, kita harus mengkonfigurasikan redistribute pada kedua routing protokol tersebut. Nah, supaya kedua routing protokol dapat saling bertukar informasi routing yang mereka buat. Nah, jadi kita membuat, jadi contohnya kita punya dua lingkup jaringan gitu ya, umpamanya ini. Nah, di sini ada PC, di sini juga punya klien, di sini punya klien. Nah, di sini ada router yang kita jadikan sebagai tengahnya. Nah, kita buat bloknya dulu ya. Yang pertama, sebelumnya kita kasih nama dulu. Di sini saya kasih router core ya. Jadi penengah antaranya router 1 dan router 2. Nah, di sini internet 0/0-nya saya dahulukan. Ini kan, ketemu di PC. Nah, jika masih merah seperti ini kan masih belum bisa komunikasi. Jadi kita konfigurasi supaya bisa komunikasi di semua jaringan ini. Oke, ini biar mudah lihatnya. Nah, di sini nanti untuk saya konfigurasikan OSPF ya, dan di sini untuk EIGRP. Nah, kita kasih IP address-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.25.0 networknya prefix 24. Di sini 16.16.16.0 prefix 24. Nah, di sini jadinya beda address prefix 0 prefix 24. Nah, di sini 192.168.26 nomor HP saya port 1 prefix 0 prefix 24. Nah,
kita show dulu kita sudah configure gigabit ethernetnya mana saja. Di sini bukan di option preference, kemudian ini always show port. Nah ini ada gigabit ethernet 011 ini, jadi kita mudah untuk melihatnya yang mana. Biasanya kekeliruannya ada di situ. Ini untuk OSF nya, dari sini config OSPF, dan di sini kita config EIGRP. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi dulu di router core-nya, router tengahnya yang menghubungkan dua jaringan ini. Ini CLI, ini DN ya, mono, enable, konfigurasi terminal, kita kasih hostname-nya router core. Interface channel mau ya. Nah ini kita harus teliti, channel flash nya mengarah ke sini, jadi ini 16.1 dan ini nanti 16.2. kita config nanti dulu. Di sini IP address 16.1, grafiknya 24, dari subnet max-nya 255.0. enter, Windows shutdown, kemudian exit. Kemudian di gigabit jadi kita masuk di 0.1. Nah ini IP address-nya ini 17.1. subnet max-nya jangan sampai lupa. Ini shutdown. Nah selanjutnya ada hewan. Nah selanjutnya kita konfigurasi di router 1. Nah ini di enable, konfigurasi terminal, hostname-nya biar gak bingung. Langsung masuk di interface gigabit 0/0. Nah ini yang tadi, ini kita tadi kan 16.1, nah di sini 16.2. Jadi satu IP, ini satu IP gitu guys. Address 16.2, subnet mask-nya ini. Final shutdown, dan nanti akan bisa jadi hijau karena config-nya kita itu sudah jalan sudah. Nah hijau kan, hijau itu berarti config-nya itu benar. Jika enggak hijau berarti config-nya itu salah. Oke, kita masuk di interface 011 ya, di PC kita. IP-nya 192.168.25.1. Subnet max-nya juga. Oke, di shutdown. Nah, exit. Nah, di sini saya mau kasih IP di PC-nya.
Jadi saya DHCP saja, IP DHCP pool, terus kasih nama, terserah. Di sini saya kasih nama saya sendiri, Nita. Oke, enter. Kemudian kasih networknya kan ini 25.0, jadi 192.168.25.0. Grafiknya juga jangan lupa, grafiknya itu dituliskan dalam bentuk subnet mask. Kemudian default routernya ini tadi yang kita buat 25.1.168.25.1. Kemudian DNS nya seperti biasa. Oke, nah di sini kalau kita DHCP nanti ada IP nya. Nah sama kan, jadi kita tidak usah config secara manual biar mudah. Jika manual akan makan waktu yang sangat lama. Oke, setelah selesai di router 1, kita masuk di router 2. Seperti tadi config-nya, kita kasih hostname, langsung masuk di interface-nya. Isi address-nya ini kan 0/0 ya kan, di sini berarti 17.2. Subnet mask-nya email shutdown, kemudian di 0/1. IP address-nya 192.168.26.1 255.255.0. Oke, kita enter. Kemudian di no shutdown, jangan sampai lupa. Nah, sudah jauh semua kan? Jika sudah hijau semua, kita tinggal konfigurasi OSPF dan EIGRP-nya di ini router 1 dan router 2. Ini ketikkan router OSPF 1. Nah, di sini kita kasih angkanya itu 1 sampai 99 yang boleh. Jadi mau kita kasih 2, 3, 4 sampai 99 itu bisa. Oke. Network 192.168.25.0. Nah, di sini apa itu namanya? 0. Jadi broadcast max itu kebalikan dari subnet max. Jadi di OSPF itu kita itu menggunakan wildcard max, jadi tidak menggunakan subnet max. Nah, caranya kita mencari wildcard max itu subnet max asli kan 255 semua. Nah, prefix 24 itu kan 255.0, jadi 255 itu dikurangi 255.0 dan hasilnya itu 0.0.0.255. Oke, area 0. Kita enter. Oke, kemudian setelah networknya PC, di networknya 16.0. Wildcardnya juga 255. Kalian harus teliti ya,
biasanya itu kalau nggak teliti ya nanti hasilnya juga nggak TTL, jadi harus teliti. Nah, SPF cukup begini, kemudian di exit. Nah, kemudian di sini ini tadi aku belum kasih IPD HCP nya. Sama aku ini juga ada di networknya 192.168.26.0 basis 24. Default rootnya 192.168.26.1. DNS nya oke, exit. Nah, kemudian di sini kita konfigurasi EIGRP nya, router EIGRP 1. Nah, networknya 17.0.0.0. Nah, khusus di EIGRP ini dia tidak mau ikut pada traffic. Kalau traffic kan dia mau, kalau SPF ini kan dia mau kayak 17.0 gitu kan networknya. Dan di EIGRP ini dia tidak mau, dia kan kelas A, jadi dia harus ikut sama pendiriannya sendiri, jadi 17.0.0.0. jadi seperti itu dia mau. Kalau 17.17.17.0, nah itu kan prefix 24, jadi ikut prefix, dia tidak mau, dia itu maunya ikut kelasnya, kelas A. Kelas A kan network kemudian 0.0.0 gitu. Jadi seperti itu guys, semoga kalian paham. 192.168.6.0. kemudian di no auto summary. Oke, exit. Nah, di sini tadi belum kita kasih IPD HCP. Nah, udah, selanjutnya di sini. Nah, sebelum kita konfigurasi di IP di router core-nya ini, coba kita cek apakah bisa atau tidak. Nanti pasti hasilnya anti-cheater karena dia nggak tahu dia ngeting ke siapa, dia masih belum dikenalkan sama ini, masih belum terkenal, jadi masih anti-cheater. Coba untuk membuktikannya. Nah, tadi jangan tipe 2. Nah, hasilnya destination host unreachable, yang artinya tujuannya itu dia tidak mengetahuinya. Nah, timeout malah. Ya, di sini juga ini IP-nya 25 tadi. 25.2 punya PC. Nah, unreachable kita config di sini. Kita enable dulu. Nah, di sini kita konfigurasi keduanya, router EIGRP dan router OSPF, seperti di R1 dan R2 tadi. Di
di OSPF ini kita bisa 16.0 yang mana 1, 2, 3, 4 area 0 di sini di situ. Kemudian ya udah di exit, kemudian masuk di router EIGRP 1. Nah di sini networknya itu desainnya cuma seperti kelas A, cuma gini. Nah ini kemudian di no auto sumari. Nah jika sudah itu hasilnya masih undisable. Mengapa? Ya karena kita masih belum sepenuhnya pengenalannya. Jadi ini yang untuk bisa komunikasi antara OSPF dan EIGRP itu router EIGRP 1. Ini kita konfigurasikan redistribute OSPF 1 metrik 10.000 0 255 1000. Bentar, exit, masuk di router OSPF 1, kemudian redistribute EIGRP 1 subnet, di tab aja, ini sudah ada. Oke. Kemudian coba kita ping 25.2 dan hasilnya TTL karena IP-nya sendiri. Ya lucu ya, biar seneng dulu lah, IP-nya sendiri di ping. Oke, TTL ya, ini IP-nya ini dan hasilnya TTL. Itu berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. 26.2 IP-nya sendiri ya, kemudian 25 TL. Oke, seperti itu caranya. Jika kalian paham 25.1 sebenarnya jika kalian sudah paham dari materi routing dari awal, itu menurut kalian emang gampang. Tapi kalau kalian nggak memperhatikan, kayak males gitu, jadi kalian nggak bisa. Soalnya kelas 11 tahun lalu itu begitu guys sih. Kalau sekarang udah kayak tenang gitu sama Cisco, jadi kayak lebih gampang. Maaf guys, curhat. Oke, seperti itu caranya. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.